NSD, Indra Bekti sukses bak Meteor kini tekor open donasi. Saat ini aku mau membuka penggalangan dana gitu untuk Mas Indra karena kayaknya udah sangat besar di hari keempat ini. Semoga yang mendengar ini juga bisa membantu Mas Bekti. Siapanya? Jadi ku kasih tahu ya. Rumah sakit pun adanya sekarang yang gratis dari pemerintah. Jangan pula staycation di rumah sakit, Mbak. Ya besar lah biayanya. Kalau memang nggak ada biaya, pindahlah pakai BPJS, gratis itu. Jadi nggak pala repot mbaknya harus menggalang-galang dana kayak gitu, ya kan? Pribadi aja lah galang dana, sesama artis yang kaya-kaya itu biasa itu. Tapi kalau dipublish kayak gini, seluruh rakyat Indonesia pula harus tahu penyakit Mas Bekti ini, kita pun harus nyumbang. Kita pun pening juga waktu kita susah, kita sakit nih, Mas Bekti pun nggak nyumbang kita, gitu persoalannya kan? Saya ikut karir dan sukses Indra Bekti karena kebetulan punya media hiburan di tahun 2004. Indra Bekti sukses bak Meteor dan termasuk penghibur dengan tarif yang mahal. Belum lagi dia sukses bikin acara dengan Independence. Di setiap perhelatan besar, Indra Bekti laris manis sebagai MC dengan gaji puluhan juta untuk sekali manggung. Ia kemudian menikah dengan gadis Malaysia atau keturunan Malaysia yang juga bukan orang miskin. Indra Bekti sendiri merupakan anak angkat pengusaha otomotif Subronto Laras. Pendek kata, Indra Bekti termasuk artis yang sangat kaya, bahkan dulu entah di rumah siapa tapi pernah tinggal di Benteng. Musibah berasal dari kata asaba yusibu, isabatan wa musibatan. Segala yang menimpa, yang dialami, di setiap yang menimpa kita itu musibah. Setiap yang menimpa, baik ataupun buruk. Makanya ketika hujan turun mengenai kita atau perangkat hidup kita, ada doa dari Nabi singkat, Allahumma sayyiban nafi'a. Sayyiban seakar dengan kata musibah, asaba yusibu sayyiba, menimpa dengan cepat, tak 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 tak, sayyiban. Di asal kata musibah itu yang kita alami semua, yang terasa terlihat baik, menyenangkan, atau yang terlihat tampak seperti tidak menyenangkan. Maaf, meninggal musibah, terlihat seperti tidak menyenangkan. Maaf, lahir musibah, terlihat seperti menyenangkan. Naik kedudukan musibah, turun kedudukan musibah. Saya pun ketemu antum sekarang musibah buat saya. Betul, saya sedang menimpa keadaan saya sekarang, itu musibah. Antum ketemu saya musibah. Setiap yang kita alami. Jadi kalau musibah itu terlihat baik, maka menyikapinya dengan syukur. Musibah terlihat tidak menyenangkan, maka cara menyikapinya dengan sabar. Ketentuan musibah yang pertama adalah semua yang bersumber dari Allah itu baik ketentuannya. Awas, semua yang bersumber dari Allah itu baik ketentuannya. Cuman saat kita terima, pandangan kita kadang-kadang melihatnya ada terlihat menyenangkan, ada terlihat yang tidak seperti menyenangkan. Maka rumusnya adalah ketika antum melihat sesuatu yang menyenangkan, maka muncul rumus syukur di sini. La in syakartum la azidannakum. Ketika antum melihat seperti yang tidak menyenangkan, maka di sini kemudian teman-teman sekalian sabar berlaku di sini. Bagaimana cara sabarnya? Pertama, Quran surah kedua ayat 216, paling kiri sebelah atas. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Perangi perasaan kita. Ini ayat turun tentang jihad. Tapi bukan karena jihadnya, karena perasaan yang bergolak. Ada perasaan, duh kok sekarang ya, bagaimana kalau nggak besok aja, aduh saya nggak siap. Ada ujian, dia merasa kurang menyenangkan. Maka kata Al-Quran, perangi itu. Bersikap positive thinking dulu, yang baik-baik. Ayat ini ingin mengatakan, maaf, kalau ada yang terlihat tidak menyenangkan, ujian-ujian yang membuat antum terasa berat, jangan mengeluh. Di Quran tidak ada ayat keluhan. Tidak ada ayat keluhan. Kalau ada satu ayat untuk mengeluh, maka saya orang pertama kali yang akan mengeluh. Perhatikan, sifat musibah sekalipun tidak menyenangkan, berat bagi kita teman-teman sekalian, dia diikat dengan ayat-ayat yang lainnya. Ayat pertama, Allah tidak akan titipkan musibah itu yang terasa berat kecuali bagi orang yang sanggup untuk mendapati. Tidak ada ujian di luar batas kesanggupan. Quran surah kedua ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa. Tidak ada ujian kecuali sesuai dengan batas kemampuan. Jadi kalau antum sekarang punya masalah berat luar biasa, itu artinya kenapa diujikan pada antum? Karena cuman antum yang mampu, yang lain tidak. Makanya tidak diujikan kepada saya, tapi dititipkan kepada antum. Karena cuman antum yang mampu, yang lain tidak. Kalau antum tidak mampu, mustahil Allah titipkan ujian itu pada antum.
NSD, Indra Bekti sukses bak Meteor kini tekor open donasi. Saya ikut karir dan sukses Indra Bekti karena kebetulan punya media hiburan di tahun 2004. Indra Bekti sukses bak Meteor dan termasuk penghibur dengan tarif yang mahal. Belum lagi dia sukses bikin acara dengan Indie Barons. Di setiap perhelatan besar, Indra Bekti laris manis sebagai MC dengan gaji puluhan juta untuk sekali manggung. Ia kemudian menikah dengan gadis Malaysia atau keturunan Malaysia yang juga bukan orang miskin. Indra Bekti sendiri merupakan anak angkat pengusaha otomotif Subronto Laras. Beda kata, Indra Bekti termasuk artis yang sangat kaya, bahkan dulu entah di rumah siapa tapi pernah tinggal di Benteng. Kini, Indra terserang penyumbatan darah di kepala dan sudah dioperasi 2 kali. Sungguh satu hal yang memprihatinkan, baru beberapa hari Indra dirawat, istrinya yang masih dandan klimis sudah minta donasi untuk perawatan Indra Bekti. Saya bayangkan diri saya di tahun 1994, masih wartawan muda dengan gaji tidak lebih dari 1 juta. Saat ayah angkat saya mengalami sakit seperti Indra Bekti, saya yang jadi anak tunggal angkat menjual apapun. Dan di dalam benak saya bertanya, benarkah seorang Indra Bekti tidak memiliki aset hingga istrinya yang terlihat masih high class harus jumpa pers untuk membuka donasi. NSD, Indra Bekti sukses bak Meteor kini tekor open donasi. Saya ikut karir dan sukses Indra Bekti karena kebetulan punya media hiburan di tahun 2004. Indra Bekti sukses bak Meteor dan termasuk penghibur dengan tarif yang mahal. Belum lagi dia sukses bikin acara dengan Indie Barons. Di setiap perhelatan besar, Indra Bekti laris manis sebagai MC dengan gaji puluhan juta untuk sekali manggung. Ia kemudian menikah dengan gadis Malaysia atau keturunan Malaysia yang juga bukan orang miskin. Indra Bekti sendiri merupakan anak angkat pengusaha otomotif Subronto Laras. Beda kata, Indra Bekti termasuk artis yang sangat kaya, bahkan dulu entah di rumah siapa tapi pernah tinggal di Benteng. Kini, Indra terserang penyumbatan darah di kepala dan sudah dioperasi 2 kali. Sungguh satu hal yang memprihatinkan, baru beberapa hari Indra dirawat, istrinya yang masih dandan klimis sudah minta donasi untuk perawatan Indra Bekti. Saya bayangkan diri saya di tahun 1994, masih wartawan muda dengan gaji tidak lebih dari 1 juta. Saat ayah angkat saya mengalami sakit seperti Indra Bekti, saya yang jadi anak tunggal angkat menjual apapun. Dan di dalam benak saya bertanya, benarkah seorang Indra Bekti tidak memiliki aset hingga istrinya yang terlihat masih high class harus jumpa pers untuk membuka donasi. NSD, Indra Bekti sukses bak Meteor kini tekor open donasi. Saya ikut karir dan sukses Indra Bekti karena kebetulan punya media hiburan di tahun 2004. Indra Bekti